Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Saat ini kita memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan hari Rabu Abu. Rabu Abu adalah awal masa 40 hari atau masa 6 minggu Prapaskah. Abu yang secara simbolik ditaruh di atas kepala atau dijadikan alas tempat tidur menunjukkan perendahan diri, introspeksi, perkabungan, pertobatan, dan pendekatan diri kepada Tuhan. Sebagai peringatan bahwa manusia tidaklah lebih daripada debu di hadapan Allah. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyembahnya dalam kemuliaannya, menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 454, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang kepadamu, memanjatkan syukur hati kami, karena kami kembali menerima kesempatan untuk menghayati penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, demi menebus kami dari segala dosa kami. Mengawali masa-masa Prapaskah, masa-masa kami menghayati karya kasih-Mu bagi kami, saat ini kami beribadah kepadamu, yang di dalamnya kami panjatkan doa-doa kami. Kami madahkan pujian-pujian kami. Kami menyambut pemberitaan firman-Mu dan kami menerima torean abu di dahi kami sebagai tanda kesadaran dan kesediaan kami menghayati keberadaan kami yang hina dan rendah serta tak berdaya.
namun menerima anugerah besar darimu. Terima kasih ya Allah, dengarlah doa kami. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 51 ayat 12 sampai dengan 15. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Menyanyi bersama Kidung Jemaat 157. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah Ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia, angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Dipersilahkan paduan suara Sirka Sidau untuk memberikan puji-pujiannya.
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian yang telah dilantunkannya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah gabungan sektor, yaitu dari sektor 1 sampai dengan sektor 12. Saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih bagi kami semua. Nyata Tuhan penyertaan-Mu bagi kami pada malam hari ini, yaitu dari pagi hingga pada sore hari. Tuhan telah bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas pekerjaan kami. Bahkan Tuhan telah menyertai kami dari rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh tiba di rumah-Mu yang kudus. Bapa dalam surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tetapi siapakah kami di hadapan hadirat-Mu? Kami adalah manusia yang berdosa. Karena itu, tanpa pengampunan-Mu bagi kami semua, kami tidak layak untuk membaca, untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu ya Bapa, kuduskanlah kami semua, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu, dan kami layak menerima firman Tuhan. Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 3 pasal 10, Galatia 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 yang mengatakan demikian. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada seorang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini semuanya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Shalom. Pada saat ini kita semua bersyukur. Oleh karena itu, karena syukur kita kepada Allah atas kesempatan dan cuaca yang Tuhan karuniakan kepada kita,
sehingga pada saat ini semuanya pada merasakan sukacita. Dan kita sama-sama bersyukur dari sektor pertama sampai dengan sektor yang ke-12. Kita tidak tahu kehadiran saudara-saudara pada saat ini berapa jemaat yang hadir. Itu semua pertanda bahwa kita tetap mengucap syukur. Pertama-tama kita mengucap syukur karena kita akan mengadakan ibadah gabungan sektor pada saat ini. Dan yang kedua, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah bersama-sama, mengawali tentang Prapaskah pada saat ini, yaitu mengawali penderitaan Yesus Kristus yang nantinya kita akan menerima penorehan abu di dahi kita masing-masing. Tanda pertobatan kita, tanda kerendahan hati kita untuk menerima semuanya itu. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, dari hari Minggu pada tanggal 19, kita sudah mendengarkan tentang surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan sampai pada saat ini pembacaan kita, yaitu surat Paulus dari Galatia 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang dimana menyatakan di dalam pembacaan firman Tuhan tentang pemberitaan Rasul Paulus di jemaat Galatia, di mana Rasul Paulus mau memberitakan bahwa jemaat yang ada di sana terdiri dari dua kelompok, kelompok orang Kristen Yahudi dan kelompok Kristen non-Yahudi. Dan kedua ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan Kristen, tetapi kedua kelompok ini berbeda. Dan perbedaan mereka waktu itu, itulah yang sering-sering mereka bertentangan dalam pemahaman tentang hukum Taurat dan Injil Yesus Kristus. Kalau orang Yahudi Kristen, dia telah menerima Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Yesus yang mulia, adalah anak Allah. Tetapi orang Yahudi, Kristen Yahudi itu masih memegang Taurat, masih percaya kepada Taurat itu. Tapi dia telah menerima Yesus Kristus. Jadi kita melihat bahwa orang Kristen Yahudi itu, yaitu dikatakan masih melakukan hukum Taurat yang di dalamnya mereka masih mengatakan bahwa kalau orang Kristen tidak disunat, ia tidak akan diselamatkan. Itulah pemahaman orang Yahudi Kristen. Sementara orang non-Yahudi, biasa dikatakan non-Yahudi itu adalah orang Yunani. Dikatakan mereka adalah Kristen, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka juga beriman kepada Yesus Kristus. Itulah perbedaan Kristen Yahudi yang ada di Galatia dan juga orang Kristen non-Yahudi. Jadi mana yang benar di dalam pemahaman mereka? Dua-duanya saling menentang bahwa orang Kristen non-Yahudi kalau tidak menyunatkan diri tidak akan diselamatkan dan tidak diterima sebagai orang Yahudi. Nah, perbuatan-perbuatan atau pertentangan seperti inilah Rasul Paulus masuk ke jemaat di Galatia yang akan meluruskan pemahaman-pemahaman tentang dua kelompok yang ada di sana. Karena sering-sering menimbulkan persoalan-persoalan yang ada di sana. Oleh karena itu Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Galatia. Dikatakan, mengapa kamu menjadi orang yang bodoh? Siapakah yang mengajarkan kamu tentang hukum Taurat?
tentang sunat yang akan menyelamatkan kamu. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan kepada jemaat non-Yahudi dikatakan juga, biasa dikatakan non-Yahudi, yaitu orang-orang Yunani. Dikatakan juga, siapakah yang mengajarkan kepada kamu bahwa kamu dapat menerima Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan Rasul Paulus tentang kedua hal itu, bahwa Rasul Paulus bertanya tentang hukum Taurat dan juga Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi di sini Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, bahwa di dalam pertentangan mereka Rasul Paulus hadir untuk meluruskan, menjelaskan kepada mereka apa itu hukum Taurat dan apa itu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Nah, Paulus juga menyatakan kepada mereka bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Janji Allah kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati dan semua pengikut Abraham akan diberkati oleh Yesus Kristus atau diberkati oleh Allah. Nah, yang menjadi penjelasan bagi kita bahwa manakah duluan janji dengan hukum Taurat. Yang jelas bahwa janji itu yang diterima oleh Abraham beberapa tahun kemudian, beratus tahun kemudian baru hukum Taurat itu ada. Jadi penjelasan Rasul Paulus bahwa yang benar adalah janji Allah kepada Abraham, dan juga dikatakan bahwa apakah Abraham dan keturunan-keturunannya menerima janji itu. Jadi siapa yang ada mengikut Abraham pada saat itu, dia akan diberkati oleh Yesus selama-lamanya bersama dengan Abraham. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, kita di sini mau menyaksikan bahwa orang Yahudi masih memegang hukum Taurat, yaitu sunat. Dan anehnya di sini bahwa orang Yahudi memaksa orang non-Yahudi untuk menyunatkan diri supaya mereka diselamatkan. Dan itulah yang menjadi pertentangan di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, di dalam Yesus Kristus dikatakan bahwa hukum Taurat itu bukanlah salah. Hukum Taurat itu bukanlah salah, tetapi mengantar orang kepada kehidupan yang akan datang. Apa yang mereka terima ketika Yesus datang di tengah-tengah dunia. Dan bukan lagi dengan penyembahan mereka tentang binatang-binatang yang dipersembahkan setiap tahun untuk pengampunan dosa mereka. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Bukan meniadakan, bukan mengurangi hukum Taurat, tetapi ia menggenapi hukum Taurat itu. Karena itu Yesus katakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang menggenapi hukum Taurat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga timbul pertanyaan dalam hati kita, mengapa hukum Taurat itu tidak dibenarkan untuk menyelamatkan manusia? Karena hukum Taurat itu, yang melakukan hukum Taurat itu tidak mampu melakukan semua sekian hukum Tuhan. Mereka tidak mampu melakukannya. Jadi hukum Taurat itu tidak sempurna, dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, yaitu Tuhan menyaksikan, Tuhan melihat bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan. Karena itu Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Karena apa yang dilakukan oleh hukum Taurat, siapapun yang melakukannya, apa yang dilakukan hukum Taurat itu tidak akan menyelamatkan umat manusia, karena yang melakukannya itu semua berdosa,
Semua manusia berdosa. Karena itu yang mampu menyelamatkan umat manusia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Yesus Kristus dengan darahnya yang tertumpah di Bukit Golgota adalah darah yang suci, adalah darah yang murni. Yesus yang tidak berdosa, itulah yang mampu menyelamatkan umat manusia. Karena itu Yesus mengutus anaknya ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa hukum Taurat tidak dibenarkan? Karena tidak mampu menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu dikatakan hanyalah Yesus yang suci, Yesus yang bersih tanpa dosa yang harus menyelamatkan umat manusia. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudara menyelamatkan umat manusia, Yesus tidak hanya berfirman dari surga, "Hai manusia, selamatlah, bebaslah dosa-dosamu." Tetapi dia turun bersama-sama dengan umat manusia. Dia melayani umat manusia. Dia datang merendahkan diri, meninggalkan tempat kemahakuasaannya. Dan bagaimana kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini? Yaitu ketika ia akan menyelamatkan umat manusia. Seperti yang dikatakan, bukan hanya berfirman, tetapi melalui penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yesus pada saat itu, yang disalibkan, disiksa, dicambuk, naik ke Bukit Golgota. Itulah yang digenapi oleh Yesus Kristus, penyelamatan kepada umat manusia. Yang sebenarnya kitalah umat yang berdosa, yang harus mengalami hal seperti itu. Kita harus disalibkan, kita harus menderita, memikul salib sambil dicambuk. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak mungkin walaupun kita melakukan itu, tidak mungkin hal apa yang kita lakukan menghapus dosa-dosa manusia dan dosa kita semua. Oleh karena itu, Yesuslah yang dikutuk. Yesuslah yang tidak berdosa menerima kutuk itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Dalam SBU dikatakan bahwa yang harus menderita kitalah, tetapi Kristuslah yang akan menggantikan kutuk kita itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sadar pada saat ini, seharusnya kitalah yang menderita. Tetapi walaupun kita menderita, dosa-dosa kita juga tidak bisa terhapus. Hanya Yesus Kristus yang mampu membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang jelas dikatakan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dan itulah tebusan sejati Kristus bagi umat yang dikasihinya. Oleh sebab itu, janganlah kita dituntut untuk terus-menerus beriman kepada Yesus Kristus. Jelas bagi kita sekarang yang hadir dan mungkin yang tidak hadir pada saat ini, kita tidak menyembah Allah lain, tetapi hanya Yesus yang kita sembah dalam kehidupan kita. Kita melakukan perintah Allah dalam kehidupan ini. Karena itu, sebagai ucapan syukur kita boleh hadir pada saat ini. Dan kita akan mengikuti penorehan tentang abu yang akan ditorekkan di dahi kita masing-masing. Mengapa ada begitu? Yaitu Rabu Abu. Bukan saja kita orang Kristen GPIB yang melakukan itu, tetapi kita melihat dalam kalender gerejawi yang mengawali masa Prapaskah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023. Seperti simbol Prapaskah pada saat ini, kita melihat stola dan juga kain mimbar itu berwarna ungu. Dan dituliskan di situ Iktus, yang berarti Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Dan di situ digambarkan ikan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, menurut sejarah gereja bahwa
ikan yang digambarkan di kain stola itu. Telah dilakukan juga orang-orang pada saat itu yang dianiaya dan dibenci oleh suku-suku lain atau bangsa-bangsa lain, sehingga mereka takut bertemu antara satu dengan yang lain, dan ketika mereka berjumpa tidak bisa berbicara, berkomunikasi tentang kepada teman-temannya, tetapi dia menggambarkan ikan di telapak tangannya. Dan dia memperlihatkan gambar ikan di telapak tangannya, barulah mereka di sana saling mengenal satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kain mimbar saat ini yaitu menggantikan kain mimbar dan stola minggu-minggu Epifania berdasarkan surat edaran Majelis Sinode GPIB jelang hari Rabu tahun 2021 yang lalu. Kita diajak untuk memulai siara iman dalam kehidupan kita, yaitu di masa-masa Prapaskah, dan juga berdasarkan surat tersebut dan uraian tata ibadah GPIB sebagai awal masa penyesalan, perkabungan, dan juga pertobatan, ratapan, serta peringatan atas ancaman-ancaman bagi kita sekalian dan dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga menyebabkan Yesus Kristus anak Allah rela menempuh jalan sengsara dan menderita tersalib demi keselamatan kita. Itu karena kita, kalau manusia tidak berdosa, Yesus Kristus tidak menderita untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, abu debu hanyalah simbol seperti halnya air, roti, dan anggur dalam perjamuan kudus. Jadi jangan kita melihat apa yang kita terima nanti, yaitu torehan abu di dahi kita. Dan juga jangan kita melihat simbol ketika kita menghadapi perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur yang melambangkan tubuh Yesus Kristus dan darah Yesus Kristus yang sudah tertumpah di Bukit Golgota. Itu hanya sebagai simbol. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara-saudara akan mengingatkan kepada kita bahwa jangan kita fokus kepada simbol-simbol yang ada. Itu hanyalah simbol mengingatkan kita bahwa Yesus pada saat itu sangat menderita. Tetapi kita diingatkan supaya kita fokus, atau penghayatan kita fokus yang adalah kepada derita dan sengsara Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh, mungkin saja anak-anak kita mau mempermainkan abu yang dibikin salib di sini, tidak boleh. Dan juga mungkin anggur, roti yang biasa kita terima, mungkin saja anak-anak kita, oh aku mau makan ini supaya dosa-dosa kita dihapuskan, atau supaya saya mengingat Yesus Kristus. Tetapi yang kita ingat adalah kita fokus pada sengsara Yesus Kristus. Karena itu marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, simbol atau tanda atau cara digunakan janganlah tergantikan dengan penderitaan Yesus Kristus yang kita imani di dalam sepanjang hari kehidupan kita. Marilah pada saat ini ketika kita menerima penorehan abu, marilah kita sadar diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah debu. Dan nantinya kita akan kembali kepada debu. Oleh karena itu, marilah kita menghayati penderitaan Yesus Kristus dan kita tetap mengucap syukur, melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, dan tetap memuji memuliakan Allah dalam keadaan apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Janji kudus, dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Marilah kita mendengarkan paduan suara Angel Voice untuk memuji Tuhan.
aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan Tuhan memberkati puji-pujian yang telah dilantunkannya ke hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, hari Rabu Abu menandai mulainya masa Prapaskah. Penorehan abu di dahi maupun penaburan abu di atas kepala merupakan ungkapan pertobatan, ungkapan kesedihan, ungkapan hidup yang merana, yang memohon belas kasihan Tuhan. Penorehan abu adalah bentuk penghayatan kita dalam menghayati penderitaan Kristus. Jemaat Tuhan, sebagai tanda pertobatan, perendahan diri, bahwa kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah, kita akan menerima abu. Dengan tanda abu yang ditorehkan di dahi, kita menghayati penderitaan dan pengorbanan Kristus bagi kita, sehingga kita mengalami pembaharuan hidup sesama Tuhan, bersama Tuhan, dan berdampak bagi dunia. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yoel 2 ayat 13. Jemaat Tuhan, untuk ketertiban dalam prosesi penorehan abu diharapkan dapat maju satu persatu, dan untuk ketertiban agar jemaat yang duduk sebelah kiri saya dapat memulai lebih dahulu dari belakang sampai ke depan dengan melalui lajur tengah dan kembali lajur pinggir. Selanjutnya dari bangku sebelah kanan saya akan mulai dari belakang sampai ke depan, maju dari lajur tengah dan kembali sebelah pinggir. Terima kasih.
Tapi karena darahmu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darahmu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Marilah kita mendengarkan puji-pujian dari vokal grup Kekal. Tunduk kepala menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, tidak putus-putusnya kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa berlaku dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Tuhan, kami dapat melakukan ibadah, pemberitaan firman-Mu, dan juga pelaksanaan penorehan abu bagi saudara-saudara kami, karena Tuhanlah yang menyertai kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa dalam kehidupan kami. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu. Demikian pun juga Tuhan, saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian dalam penorehan abu. Semua ini saudara-saudara kami dapat mengikutinya dengan baik, oleh karena Tuhan Yesus yang menyertai kami. Demikian pun juga firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Kami percaya Roh Kudus Allah akan menuliskan dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman itu tetap tinggal di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam sepanjang hari kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas kehadiran majelis yang telah mengambil bagian pemandu lagu, paduan suara dari saudara-saudara kami, dan juga Satgas yang senantiasa setia datang bersama-sama dengan kami melaksanakan tugas pekerjaannya. Demikian pun juga tim multimedia yang ada pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini oleh karena sesuatu hal. Kami percaya Tuhan akan melihat dari ketinggian-Mu yang kudus halangan-halangan saudara-saudara kami. Biarlah di lain kesempatan kami boleh hadir bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami,
saudara-saudara jemaat yang hadir pada malam hari ini. Engkau tahu Tuhan apa yang kami gumuli dalam kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan pergumulan saudara kami masing-masing. Oleh karena itu, kami percaya bahwa apa yang kami gumuli, kami tidak sendiri, tetapi Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang senantiasa melaksanakan tugas pekerjaannya, pelayanannya, baik sebagai satpam, juga koster, juga cleaning service, pegawai-pegawai kantor yang ada. Kami percaya semua kami laksanakan dengan baik, hanya karena Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga apa yang kami lakukan dapat terlaksana dengan baik, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan berkeluarga, dan juga persekutuan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami senantiasa berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Paduan-paduan suara, vokal grup yang telah melantunkan puji-pujian di hadapan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan berkati semua itu Tuhan, agar saudara-saudara kami tidak hanya pada malam hari ini dapat memuji Tuhan, tetapi kami percaya selanjutnya saudara-saudara kami akan tetap siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, bahwa Tuhan akan tetap menyertai, memberkati obat-obat yang diminum oleh saudara-saudara kami. Sehingga dengan berkat-berkat Tuhan saudara kami dapat memperoleh kesembuhan, dan saudara-saudara kami juga siap sedia untuk datang bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga bersyukur pada saat ini, yaitu cuaca yang sangat baik. Engkau telah karuniakan kepada kami. Itu pertanda bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan yang baik untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu, khususnya di dalam pelaksanaan ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga teringat bagi saudara-saudara kami, Bapak Pendeta, Vikaris, dengan saudara sekretaris yang ikut dalam persidangan sinode. Mari Tuhan memberkati saudara-saudara kami di sana. Biarlah dengan kembalinya dan nanti dapat kembali dengan baik, membawa hasil persidangan di tempat ini Tuhan. Terima kasih, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, hikmat, sehingga di dalam persidangan mereka boleh mengikutinya dengan baik. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan pada saat ini. Bergumul oleh karena keluarga, bergumul oleh karena suami mungkin yang tidak bekerja, bergumul oleh karena anak-anak kami. Semua ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah menutup mata untuk mendengarkan, melihat pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan atau doa-doa yang kami naikkan kepadamu seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, sebagaimana Allah menyertai kami pada saat ini. Biarlah kami boleh beristirahat dengan baik, dan besok pagi kami boleh bangun kembali untuk melaksanakan tugas kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa syukur dan permohonan kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa mendengarkan doa kami
dan sempurnakan doa kami yang kami angkat di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Persilakan pada paduan suara pelita kasih untuk memuji Tuhan. Aku memuji, aku menyembah hanya padamu, ku berserah. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni tiada celah selama ini. Aku biarkan diruai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu, selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan, tuntunlah jalan hidupku. Selama ini
Betapa rindu hatiku padamu. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku. Tuntunlah jalan hidupku, betapa rindu hatiku padamu. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku. Tuntunlah jalan hidupku, tuntunlah jalan hidupku. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas anugerah pengampunan yang dianugerahkannya kepada kita. Firman Tuhan dalam surat Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, "Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan Gita Bakti 83 bait pertama dan kedua. Mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan.
kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding, berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat dipakai untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Disilakan duduk. Warta Jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat memasuki masa Prapaskah kepada warga jemaat dan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi Penatua Imelda Letlora, dan Diaken Tita Rustia Saputra, pemandu lagu Ibu Marla Makaleu, dan Saudara Jonathan Latupeirisa. Persembahan pujian, paduan suara Sirka Sidal, paduan suara Pelita Kasih, dan paduan suara Angel Voice. Organis Bapak Eki Rumbu, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanan yang telah diberikan, Tuhan memberkati. Berikut ibadah penerima diakonia Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, waktu pukul 10.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Santi Wangsir, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran anggota dan pengurus diakonia pada ibadah tersebut. Selanjutnya ibadah gabungan Pelkat PT 12 Sektor Pelayanan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, waktu pukul 11.00 WITA, tempat Gedung Gereja GPB Bahtera Kasih. Pelayan firman Pendeta Nancy Laalang, organis dan pemandu lagu tim musik Pelkat PT. Mohon kehadiran pelayan dan anak layan sektor pelayanan 1 sampai 12 dalam ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ingatlah Yesus Kristus rela sengsara demi menebus dan menyelamatkan kita dari kungkungan dosa. Aku temukan dasar kuat, tempat berbaut jagatku. Kekalnya Bapa kau membuat putramu dasar yang teguh.
biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan, Kau rangkul dalam kasih, berdosa yang menjauhimu. Hatimu iba tergerak mencari aku yang sesat. Saudara-saudara kekasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya.